Baik, kita masih di surat Hud, sudah sampai kepada ayat yang ke 84. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila madyana akhahum Syu'aibah. Kita berpindah kepada kisahnya Nabi Syu'aib. Jika pada pertemuan yang lalu kita bahas tentang kisah Nabi Lut, kita berpindah kepada kisah Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib adalah mertua daripada Sayyidina Musa alaihissalam, yang Nabi Syu'aib diutus untuk kaum Madyan. Ila Madyana akhahum Syu'aibah, kepada suku Madyan, kaum Madyan. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Syu'aib. Qala, ini seruan yang disampaikan oleh Nabi Syu'aib, ya qaumi ibudullaha. Seperti nabi-nabi yang lainnya, pertama kali seorang nabi itu menyeru kepada kaumnya agar beriman kepada Allah. Hanya kepada Allah lah menyembah. U'budullaha, wahai kaum, u'budullaha, sembahlah Allah, ibadahlah kepada Allah. Malakum min ilahin ghairuh, tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Seruan ini sederhana tapi mencakup, membatalkan apa yang selama ini mereka sembah, lalu membawa kepada zat yang berhak untuk disembah. Wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kemudian ini setelah keimanan, ini iman yang penting, baru tentang moral akhlak. Setelah menyeru keimanan, maka ada orang berakhlak tapi tidak beriman, nggak berguna. Ada orang berakhlak tapi tidak beriman, nggak berguna, akan tapi tidak mengganggu yang lainnya. Tapi kesempurnaan adalah beriman kemudian berakhlak. Maka jangan sampai orang beriman tidak berakhlak. Hubungan kepada Allah, ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Baru setelah itu membangun hubungan baik dengan sesama, agar dalam urusannya dengan sesama itu dengan hati yang penuh kasih dan sayang, sehingga dari kasih dan sayang ini tidak akan ada keinginan untuk membohongi, berkhianat, atau ingin merugikan. Maka ini adalah setelah keimanan, seruan akhlak. Wala tanqusul mikyala wal mizana, jangan sampai kalian itu mengurangi takaran dan timbangan. Musibah yang merebak atau bencana yang saat itu menimpa kaum Madyan adalah kebiasaan mengurangi takaran atau timbangan. Dan ini peringatan untuk umat Nabi Syu'aib, tapi juga berlaku untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab syar'u man qablana, itu syariat orang yang sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad itu akan dianggap sebagai syariat kita tanpa ada khilaf adalah jika dikukuhkan di dalam syariat kita. Seperti masalah takaran, Nabi menyebutkan larangan untuk kita berbohong di dalam urusan takaran, berbohong dalam transaksi. Maka ini syariat Nabi terdahulu yang sekaligus menjadi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akhlak.
Dan itu berlomba-lomba, bermacam-macam cara, punya ide-ide cemerlang untuk timbangan. Dan itu sudah diilhami sama syaitan itu. Apakah menempelkan logam di timbangan bawahnya atau macam-macam. Atau nimbangnya bener, cuman saking lincahnya dia. Jadi ada kejahatan dalam timbang menimbang itu macam-macam. Misalnya apa? Beli sesuatu itu sudah ada yang ditimbang dibungkus plastik di samping timbangannya, kurang 1 kilo, mungkin 8 ons atau 7 ons. Jadi di saat ditimbang itu memang betul 1 kilo, tapi di saat dia yang mau beli itu noleh sebentar juga diambil yang sebelahnya, sudah dikasihkan ini, sudah ajib, hebat ya. Memang ada kejadian begitu gitu Mas. Tapi sampai ditimbang kurang, tadi timbangannya benar. Bahkan mungkin tidak ditimbang lagi, sebagian orang kan khusnudzon mungkin sudah benar timbangannya. Intinya macam-macam orang untuk merubah timbangan itu. Takaran pun demikian. Takaran pun juga demikian. Maka itu kan sifat busuk, bukan permasalahannya urusan timbangan. Itu timbangan hanya sekedar contoh, tapi lebih dari itu adalah sifat yang tidak peduli dengan sesama dan hanya mementingkan kepentingan pribadi. Itulah yang harus dipangkas. Bukan urusan timbangan sama takaran ini saja, bukan. Cuman waktu itu betul, memang bisnis yang paling berat, yang sering yang berputar berada pada saat itu adalah jangan menggunakan timbangan. Maka yang disuruh adalah beriman dulu. Kalau sudah ada keimanan, maka seruan agar tidak mengurangi takaran dan timbangan, maka itu mudah untuk dipatuhi. Inni arakum bi khairin. Aku melihat kalian ini sudah baik-baik, maksudnya nggak perlu sampai seperti itu. Bukan berarti di saat tidak baik boleh mengurangi timbangan dan takaran. Misalnya di saat fakir dia boleh mengurangi timbangan. Oh enggak. Maksudnya itu untuk membesarkan hatinya orang yang diseru dalam keimanan. Itu termasuk uslub dakwah. Misalnya orang seperti kamu itu tidak pantas begini. Kamu hidup dalam ini, maksudnya begitu. Kalau ketemu anaknya orang baik tiba-tiba kok melanggar, kamu itu anaknya orang soleh, kenapa kamu seperti itu? Kalau ketemu anaknya ustadz kok males, disebut kamu itu anaknya ustadz, kenapa kamu males? Kalau disebut ini terus begitu. Jadi itu untuk cara, trik untuk bagaimana menggugah hati seseorang. Jadi Nabi Syuaib menyebut kamu itu orang cukup. Sudah hidupmu sudah benar dicukupi oleh Allah. Kenapa kamu harus mengurangi takaran dan timbangan? Inna akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin muhit. Aku itu takut kalau kamu terus seperti itu, adanya siksaan yang Allah timpakan kepadamu suatu ketika di hari yang orang tidak bisa lari. Maksudnya satu masa, kalau sudah nanti hari pembalasan mau kemana? Allah meliputimu dengan hukuman. Bisa saja di dunia sudah, di satu hari yang hari itu meliputi orang tersebut, bisa saja hukuman di akhirat. Nggak bisa kemana-mana. Hukum diturunkan hukuman Allah di situ. Itu yang ditakutkan oleh Nabi Syuaib. Wa ya qaumi auful mikyala, wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan. Wal mizana bil qisti, dengan adil. Karena kalau kau berbuat adil kepada seseorang lalu keadilan menjadi sebuah kebiasaan di kampung itu, kamu pun juga merasakan keadilan tersebut. Tapi begitu sebaliknya, kalau sudah budaya curang mencurangi itu ada, maka sesungguhnya kamu juga akan mendapatkannya. Sebetulnya orang kalau berpikir tentang ini, masalah logik, masalah kesadaran akal, kalau orang itu mengajarkan kebaikan itu sebetulnya kan dia pada akhirnya akan mendapatkan kebaikan. Kalau dia mengajarkan kejahatan itu bisa jadi suatu ketika dia akan menuai kejahatan tersebut. Maka adillah kalian yang benar dalam
transaksi dalam jual beli, dalam takar menakar, jangan sampai kamu curang. Kalau sudah budaya kejujuran ada di pasarmu, maka semuanya jadi enak. Wala tabkhasun nasa, jangan kau kurangi sesuatu. Jangan kau kurangi dan kau curangi asya'ahum, apapun yang mereka miliki dalam jual beli tadi, jangan kau kurangi. Ingat, bukan sekedar takaran di hari ini, bukan sekedar timbangan. Mungkin ya macam-macam ikata, pokoknya ada sesuatu. Ini intinya bahasanya yang menunjukkan atau yang menghantarkan seseorang untuk menipu, ya itulah yang tidak diperkenankan. Makanya dalam Islam itu dilarang bai' najasyi, kemudian bermacam-macam transaksi yang tidak jelas, karena yang dikhawatirkan adalah menipu orang lain, merugikan orang lain. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, jangan engkau itu berbuat di bumi ini sesuatu yang merusak. Wala ta'thaw itu adalah membuat satu kegiatan. Wala ta'thaw, jangan engkau melakukan kegiatan apapun di bumi ini. Kalau sudah wala ta'thaw itu maknanya luas. Yang merusak itu nggak boleh. Membuat pabrik merusak, membuat apapun merusak, ini merusak, itu namanya mufsidin. Namanya ta'thawna fil ardi mufsidina, kau melakukan kegiatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Ya termasuk tadi dengan mengurangi timbangan dan takaran itu buat kerusakan di muka bumi. Orang akan terbiasa dengan kecurangan, terus bohong, mencuri, bohong, dan seterusnya. Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin. Baqiyatullah maksudnya apa? Yang tersisa padamu dari hal-hal yang tidak ada kebohongan dalam berurusan dengan manusia, itu lebih bagus. Maksudnya apa? Dari usahamu yang bersih tanpa ada mengurangi takaran dan timbangannya, yang tersisa, biarpun itu kelihatannya sedikit, itu lebih bagus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di sana namanya berkah, yang orang sering menyebut berkah. Ada yang tidak berkah, maka ini baqiyatullah itu adalah yang penuh berkah. Ya sedikit tapi apa? Barokah dari Allah, ziyadatul khair, ada tambahan kebaikan yang tanpa kita rasa, tapi ternyata tanpa kita sadari, tapi ada buktinya. Gajinya cuma sebegitu saja, tapi mencukupi anak-anaknya, bisa sekolah dan segala macam. Yang satunya lagi, masya Allah, uangnya banyak, gajinya banyak, duitnya banyak, akan tapi tidak cukup untuk ini dan itu. Padahal sama-sama, namanya kurang berkah. Bekerja sama di sebuah tempat yang sama, gajinya juga sama, bahkan si A anaknya 3, si B belum punya anak. Ini si B itu nyungsep terus, ngutang terus, kurang berkah. Yang anaknya 3 tuh subhanallah, gak ada masalah, berkah. Kalau seseorang merasakan kekurangan sesaat-sesaat, itu adalah irama dalam hidup. Yang kaya pun kadang merasakan semacam itu. Permasalahannya kurang bersyukur dan kurang tabah. Kalau masalah hidup ada kurang dan sebagainya, kalau kita tidak diberi oleh Allah rasa kurang, maka tidak akan bisa merasakan kelebihan yang Allah berikan. Kalau seandainya seseorang tidak pernah merasakan lapar, tidak akan merasakan nikmatnya makanan selama hidupnya. Jadi lapar itu sendiri bukan bencana, akan tapi itu adalah muqaddimah untuk merasakan lezatnya di saat kita makan. Maka kekurangan yang Allah rasakan kepada seorang hamba ini agar dia sadar dan bisa mensyukuri apa yang Allah berikan. Itulah orang beriman, tidak pernah menjadikan hal yang demikian itu tidak menjadikan itu sebuah bencana, tapi tidak, seperti itu nyantai hidupnya. Nah, yang Allah sisakan dari yang bersih yang ada padamu itu khairun lakum, baik bagimu, berkah.
In kuntum mu'minin, kalau kamu menyadari ini, kamu beriman kepada Allah, maka kali ini pegang ini. Kalau kita sudah dengan Allah, yakin dengan Allah, iman dengan Allah, yang memberi kita Allah, yang ngasih makan Allah, semuanya Allah, maka jangan takut setelah itu. Jangan takut. Biarpun kelihatannya diberi sedikit oleh Allah, tapi akan diberi cukup oleh Allah, karena Allah sudah berjanji akan mencukupi kepada hamba-hambanya. Bahkan bukan saja manusia, binatang, bahkan bukan saja orang beriman. Orang kafir pun kalau urusan dunia dikasih sama Allah. Bagaimana orang beriman masih takut? Nah ini, in kuntum mu'minin, kalau kita beriman maka tidak akan gelisah dengan sedikit tadi. Makanya Pak, tidak akan tamak dengan usaha biarpun penghasilannya besar, tapi kalau mengandung keharaman tidak. Hati-hati para pebisnis, dengar ayat pendek ini, bahwasanya lihat, kalau dapat banyak yang berkah bisa lebih manfaat, iya benar. Tapi kalau pertimbangannya adalah, wah kalau ini untungnya sedikit, karena modalnya modal sedikit, aduh, padahal untung hanya karena modal sedikit dengan cara yang halal. Tapi kalau saya ngambil di tempat yang haram bisa gede, untungnya gede, iya gede, tapi tidak berkah. Maka baqiyatu minallah khairul lakum, sedikit tapi benar halal itu lebih bagus bagimu. Itu baru bisa kita sampaikan kepada siapa? Yang beriman. Atau bisa dibalik, yang kurang yakin dengan kalimat ini diragukan, keropos itu, imannya perlu dipertanyakan lagi. Makanya para pebisnis itu hendaknya benar-benar perhatian bahwasanya aku sudah dimudahkan oleh Allah di dalam berusaha dan berbisnis. Sekarang jihadku adalah membersihkan hartaku dari yang diharamkan oleh Allah. Membersihkan, menghindar dari yang diharamkan. Terus usaha-usahanya harus usaha-usaha yang benar. Wa ma ana alaikum wa ma ana alaikum bihafid. Aku tidak bisa, aku nggak bisa menjagamu. Yang menjagamu hanya Allah, yang memberimu Allah, yang akan menurunkan musibah juga Allah. Makanya karena yang memberikan rahmat karunia adalah Allah, yang menurunkan musibah pada Allah, ya hendaknya kita kepada Allah memohon pertolongan kepada Allah dan minta perlindungan agar tidak diturunkan azab oleh Allah, karena hanya Allah Al-Hafidh yang maha menjaga. Qalu, nih keluar jawaban pebisnis tadi. Jawaban ini pengusaha tadi menjawab, punya jawaban. Ya Syuaibu, hei Syuaib, as-salatuka ta'muruk. Nabi Syuaib itu jago sholat, seneng sholat, ibadahnya banyak. Nabi Syuaib itu adalah sholatnya banyak. Nah, orang itu kalau sudah tidak cocok itu, tidak bisa nerima itu, biasanya menyebut ciri atau kebaikan yang paling tampak itu disebut untuk merendahkan. Oh, jadi kamu tuh melakukan sholat banyak itu, setelah itu dengan sholatmu itu kamu melarang aku begini. Jadi mencurigai dengan kebaikannya yang dilakukan. Oh, jadi kamu itu selama ini deket-deket rupanya pengen deket-deketnya ya dia. Oh, kamu gak rupanya rajin begitu, hanya pengen, jadi rajinnya yang dinodai. Ini biasanya cara orang suudzon itu begitu. Dan memang pada dasarnya tidak bisa nerima Nabi Syuaib. Oh, jadi sholat ibadahmu itu yang menjadikan kamu kayak begitu tuh ya Syuaib, sehingga kamu tak muru. Sholatmu itu yang menjadikan engkau, yang memerintahkanmu. Jadi sholatmu itu ya Syuaib yang menjadikan kamu, yang tak muru menjadikan kamu untuk menyuruh an-natruka,
ma ya'budu abauna. Oh gitu ya Syuaib. Jadi kamu sedang rajin sholat, habis itu dengan sholatmu itu menjadikan kamu melarangku untuk meninggalkan apa yang pernah disembah oleh nenek moyang kami ya. Wah. Wa anaf'ala fi amalina ma nasya'u. Atau kamu melarang untuk kami melakukan dengan hartaku apa yang kami suka. Jadi kamu mau ngatur hartaku gara-gara sholatmu. Sebab dengan adanya agama ada aturan menggunakan hartanya yang benar, tidak seenaknya sendiri, biarpun harta-harta kita. Jadi nggak senang diatur, demi yang kebaikan nggak mau. Kalau dalam Islam tentu ada zakat, terus apalagi nanti, wah bisnis itu nggak boleh, haram, 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 haram. Kan duit-duit saya sendiri, terserah mau saya apain. Maksudnya ngomong gitu. Ente kok ngatur saya? Wah ini gara-gara kebanyakan sholat kamu ini. Nah, itu. Gara-gara kebanyakan sholat sampai kau begitu, Syuaib. Harta-harta saya kau larang saya. Terserah suka-suka aku mau ngapain. Nah itu. Ini adalah bahasanya kaumnya Nabi Syuaib. Innaka la antal halimur rasyid. Sungguh engkau wahai Syuaib. Ini ngejek. Ini bukan kalimat sanjungan, itu ngejek Nabi Syuaib. Oh ya Ustaz. Kalau zaman sekarang ya gila. Kalau tidak senang sama Ustaz, ya Ustaz makasih, Ustaz yang pintar, yang alim, yang soleh, itu, yang baik. Maksudnya ngejek. Oh jadi kamu sholat banyak, yang ibadah banyak itu hanya mau larang ini ya Ustaz? Masya Allah, Ustaz yang hebat, Ustaz yang soleh, Ustaz yang halim, Ustaz. Ini ngejek maksudnya, bukan menyanjung Nabi Syuaib. Loh ini loh, kan jelekit itu, kurang ajar banget tuh. Bukan mengakui keustatannya, tapi nyebutnya Ustaz. Oh ya Ustaz, Ustaz, terima kasih Ustaz, Ustaz yang baik hati, Ustaz yang ini, ya, itu kan. Tapi maknanya mana ejekan. Hei Nabi Syuaib kan, ental halim, halim itu yang penuh sabar dan bijak, tabah, rasyid, yakni orang yang cerdas, mengerti, faham. Oh iya, makasih Nabi Syuaib. Ini kan karena kamu jago sholat, jadi kamu paling pintar ngerti. Wahai orang yang alim, yang ngerti, yang halim. Itu maksudnya ngejek. Itu pembangkangan, kurang ajaran. Qala dijawab oleh Nabi Syuaib, ya qaumi, wahai kaumku, ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi. Apa pendapatmu kira-kira? Apa yang kau katakan tentang aku jika aku benar-benar mendapatkan kebenaran dari Tuhanku, dari Allah? Wa razaqani minhu rizqan hasana, dan Allah memberikan kepadaku rezeki yang baik. Dan memang diberi rezeki yang baik. Biarpun Nabi Syuaib itu dikucilkan oleh kaumnya, tapi Allah memberikan kepadanya rezeki. Termasuk kisah bagaimana putrinya itu menggiring domba-domba, biarpun tidak diizinkan, tidak diberi kesempatan bagi oleh kaumnya untuk memberi makan dan minum, tapi Allah beri. Sampai kisah ditolong Nabi Musa bagaimana Nabi bisa melihat dua wanita yang ngantri untuk memberikan minum dari binatang ternak, lalu Nabi Musa setelah itu memberikan pertolongan. Ini diberi. Dan rizqan hasanan maknanya lain, lebih dari itu adalah ya wahyu, mukjizat, itu kan rezeki, sebab kebaikan, sebab terangkatnya derajat. Dan sungguh wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu, dan aku tidak menghendaki ada perbedaan pada kalian, yakni pelanggaran dari kalian, tidak patuhnya kalian ila ma anhaakum anhu, terhadap apa yang aku larang kepada kalian. Maksudnya ini tetap masih menampakkan kasih sayang. Sungguh wahai kaumku, aku tidak menghendaki bahwasanya kalian itu melanggar dari apa yang aku larang. In uridu illa li-islah, dan sungguh aku tidak menghendaki kecuali kebaikan untuk kalian semuanya. Mastata'tu, semampuku. Apa yang bisa aku sampaikan, apa yang bisa aku lakukan untuk kalian, aku lakukan. Mastata'tu, semampuku. Wa ma taufiqi illa billahi, dan tidak ada taufik bagiku. Aku tidak bisa mendapatkan taufik kecuali diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Orang bisa berbuat baik, bisa memaksakan berbuat baik, tapi tidak dibarengi dengan ketulusan, kesadaran, kerinduan kepada Allah, maka itu sekedar perbuatan baik. Tapi kalau sudah Allah memilih seseorang untuk berbuat baik dengan ketulusan, maka taufik ada di dalamnya. Jadi taufik itu ada, bukan sekedar seseorang berbuat baik. Kalau tidak ikhlas bukan dengan taufik. Jadi kalau ada orang berbuat baik hanya pengen disanjung oleh manusia, enggak, belum taufik. Kalau taufik itu istimewa. Kalau sudah mendapat taufik, maka dia berbuat baik dan karena Allah, itulah taufik. Maksudnya apa? Aku tidak bisa mendapatkan taufik kecuali dari Allah. Artinya apa? Hai kaumku, dari kebaikan yang aku lakukan ini tidak bisa aku lakukan dengan benar dan tulus kecuali dari Allah. Aku tidak bisa melakukan itu semuanya kecuali Allah telah menjadikan aku seperti itu. Alaihi tawakkaltu, dan hanya kepada Allah lah aku serahkan. Ya sudahlah, kalau kamu tidak mau, ketahuilah wahai kaumku, aku melakukan ini semua demi kebaikanmu. Dan tidak bisa lebih dari itu. Aku menginginkan kebaikan, tapi yang memberikan kebaikan sesungguhnya hanya Allah. Maka hanya kepada Allah lah aku kembali. Tawakkaltu, aku sandarkan, aku serahkan urusanmu itu kepada Allah. Wa ilaihi unibu, dan kepada Allah lah aku akan kembali. Aku akan kembali kepada Allah. Artinya apa? Tugasku menyampaikan kebenaran kepadamu. Kalau kamu tidak menerima, saya kembali kepada Allah. Sudah. Hanya aku sedih saja kalian semacam itu. Aku gak bisa memaksakan. Ya sudah, aku kembalikan kepada Allah. Ya Allah, aku sudah menyampaikan, tapi kaumku masih seperti itu. Oh ya qaumi, wahai kaumku. Ini adalah dialog Nabi Syuaib kepada kaumnya. Dan ini sebenarnya ini tidak beda dengan dialog asatid pada zaman sekarang kepada kaumnya, pada umatnya. Ini perlu ini bisa dijabarkan dalam irama dakwah tentang bagaimana hendaknya seorang ustadz itu berdiskusi atau menyampaikan kepada kaumnya, umatnya. Wa ya qaumi, bahasanya la yajrimannakum syiqaqi, jangan sampai wahai kaumku. Syiqaqi ini kasih sayang yang tampak dari seorang nabi. Persengketaanmu, pertentanganmu, permusuhanmu denganku jangan sampai menjadikan kalian itu membuat satu kejahatan. Artinya apa? Jangan sampai menjadikan kamu jahat dengan membuat pertentangan kepadaku, yang pada akhirnya nanti ayusibakum mithlu ma asaba qauma nuhin, sehingga akan menimpa kepada kalian seperti apa yang telah Allah timpakan kepada kaum Nabi Nuh, atau kaum Hudin, atau kaumnya Nabi Hud, atau kaum Salihin, atau kaum Nabi Saleh. Wa ma qaumul Lutin minkum biba'id. Adapun kisah kejadian kaum Nabi Lut itu tidak jauh. Sebab Madian itu adalah keturunan daripada putra Nabi Ibrahim, disebutkan Ibnu Ibrahim. Tentunya dari selain Nabi Ishak, Nabi Ismail, mungkin seperti itu kisahnya. Yang penting dari keturunan Nabi Ibrahim, jadi masih dekat sekali. Ibaratnya mungkin bisa dikatakan kalau kita zaman ini, kisah yang diceritakan oleh mbah kita, artinya masih baru, kayak kita dengar dari ayah kita tentang ceritanya orang Belanda. Jadi masih baru kemarin. Kisah kehancuran kaum Lut itu kan baru. Ingat, kaum Lut kan bersama dengan masanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti kisah yang lalu, malaikat yang datang kepada Nabi Lut, sebelum datang ke Nabi Lut sudah datang kepada Nabi Ibrahim terlebih dahulu. Apakah kamu tidak ingat kisah kejadian kehancuran yang Allah timpakan kepada kaum Lut? Dan itu baru. Bahkan kalau lihat bekasnya masih ada, bisa dilihat di kota sebelah itu. Bisa dilihat karena yang di balik bumi itu kelihatan. Bahkan katanya sampai hari ini pun masih ada sisa-sisa bentuk itu.
Bentuk bahasanya tanah itu dibalik, di bumi dibalik oleh Allah. Artinya pada zaman itu sangat masih lebih jelas lagi, karena baru ini kejadian belum lama. Apakah kamu tidak ingat itu, wahai kaumku? Apakah kamu ingin mendapatkan musibah seperti mereka? Wastaghfiru rabbakum, ayo mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kembali kepada Tuhanmu. Tubu ilahi, dan kembalilah kepada Allah. Sudahlah wahai kaumku, akhiri pembangkanganmu. Aku tidak rela, tidak tega kalau ditimpakan Allah musibah kepada kalian. Ayo kembali kepada Allah, istighfar, minta ampun kepada Allah. Inna rabbi rahimun wadud. Biarpun kamu sudah bangkang, bandel, kurang ajar kayak begitu, Allah Tuhanmu itu adalah Tuhanku. Ini adalah rahim, maha kasih, wadud, maha cinta, mencintai hambanya yang kembali. Bahkan Allah sangat ridho, senang, bahkan sampai disebutkan adalah makamnya makam mahbubiyah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Kalau sudah orang itu bersalah memang murka Allah, tapi kalau tobat senang Allah. Allah menerima, Allah mencintainya, maka ayo kepada Allah. Inna rabbi rahimun wadud. Tuhanku Allah itu maha kasih, wadudun, dan penuh cinta. Kalau kau kembali maka engkau akan dapatkan kasih sayang dan cintanya. Qalu, pembangkang berkata lagi, ya Syu'aibu, wahai Syu'aib, ma nafqahu katsiran mimma taqulu. Kamu ini ngelantur, ngomong apa sih Syu'aib? Kamu tuh ngomong apa? Sudah nasihati baik-baik, ngomong apa? Lihat, kalau orang keras kepala begitu. Di zaman ini pun juga begitu, makanya dinasihati bukan tambah terima kasih. Kamu tuh ngomong apa? Nggak nyambung. Nah, macam-macam kalau nolak kebenaran. Sudah Ustaz, diam Ustaz. Tidak ada perlunya Ustaz. Bahkan mungkin malah suudzon kepada Ustaz yang nasihat itu. Nasihati, paling Ustaz juga melakukan yang sama, hanya kita tidak tahu aja. Lu suudzon malah. Jangan urusan riba, wahai jamaah, wahai kaum muslimin. Halah, Ustaz belum tahu rasanya. Kalau Ustaz tahu bakal ketagihan loh. Jangan melakukan keharaman, ya belum tahu, dia coba tahu mah. Kurang ajar mah. Dinasihati bukan dia sadar, tapi malah ini gayanya kaum Nabi Nabi Syu'aib ini. Ma nafqahu katsiran mimma taqulu. Aku tidak paham kamu ngomong apa, ngelantur, ngomong siksa sesaat, suruh kembali kepada Allah, suruh ini, ngomong apa sih kamu ini? Ngomong apa hei kau Nabi Syu'aib? Ngomong apa kau ini? Wa inna lanaraka fina dha'ifa. Kamu itu, ya kami pandang kamu itu kami memandang kamu wahai Nabi Syu'aib itu lemah. Kamu punya kekuatan apa nih? Dan memang secara zahir begitu. Sampai urusan penggembalaan kambingnya pun tidak bisa maksimal karena lemah di pandangan mereka. Menurut mereka kekuatan adalah di saat mereka kaya, punya kuasa, punya bawahan, punya harta melimpah, punya budak-budak yang banyak, punya kuli-kuli yang banyak. Itu yang dianggap. Nabi Syu'aib tidak seperti itu. Ini dhaifan, kau tidak punya apa? Kau ini lemah, nyeru-nyeru begitu. Kamu itu siapa? Siapa? Kok kayak kamu ini siapa saja? Kamu ini tidak lain daripada orang terendah di antara kami. Kok kamu nasihati saya? Syu'aib, gitu maksudnya. Nabi apa kau ini? Ngaku-ngaku Nabi ini. Maksudnya merendahkan. Dhaifah. Lemah. Enggak ada artinya di antara kami. Ya Syu'aib, hei Syu'aib, apa kau ini? Ini. Laula rahtuka la rajamnak. Sebetulnya kamu itu enggak, pertama lemah. Enggak ada artinya buat kami. Dua. Kalau mau menghancurkan kamu tuh gampang ya Syu'aib. Kalau bukan karena kamu itu karena punya keluarga besar, sudah tak rajam dari dulu kau. Sudah ngeremehkan bahkan. Dan memang itu tampak bahasanya secara zahir Nabi Syu'aib adalah lemah. Tidak punya kekuatan. Kamu itu bisa bertahan hidup tuh Syu'aib karena kami itu membiarkan, karena memandang
Qabilahmu memandang sukumu, kamu malah bunuh ini maksudnya begitu. Kamu tidak punya kekuatan. Wa ma anta alaina bi aziz, kamu itu bukan orang yang punya kekuatan yang menakutkan, punya sesuatu yang besar buat kami. Tidak, wa ma alaina. Enteng kamu tuh, ringan bagi kami, tidak banyak artinya. Cuman karena kau bilahmu saja itu loh, aku biarkan kamu. Qala ya qaumi, wahai kaumku, arahti a'azzu alaikum minallah. Wahai kaumku, kamu lebih takut kepada sukuku daripada kepada Allah? Kamu lebih mengagungkan sukuku dari Allah? Wattakhadtumuhu wara'akum dhihriya, kemudian kau buang Allah di belakangmu hanya karena kamu perhatikan sukuku. Jadi ada orang itu menjaga bukan karena Allah, hanya karena melihat sukunya, melihat kelompoknya, melihat keluarga siapa. Lalu Nabi Syuaib menjelaskan, bagiku Allah yang lebih harus perhatikan. Wahai kaumku, jadi Tuhan Allah kau nomor duakan, kau lebih takut kepada sukuku daripada kepada Allah. Lah ini, inna rabbi bima ta'maluna muhitun, sungguh Allah itu sangat mengetahui apa yang kalian lakukan. Wa ya qaumi, wahai kaumku, i'malu ala makanatikum inni amilun. Sudahlah, kalau memang kamu tidak mendengar omonganku, terus gimana lagi? Suka-suka kau lakukan, tapi aku pun punya kebaikan yang harus aku lakukan. Hitungannya nanti di hadapan Allah. Sudah pol ini, nggak bisa diingatkan. Nggak bisa diingatkan. Dinasihati panjang lebar, ujung-ujungnya seperti itu. Ayo, apa? Ya sudahlah kalau begitu. Kalau dalam bahasa Al-Quran, lakum dinukum waliyadin, sudahlah. Ana amaluna walakum amalukum, sudahlah. Amalku, amalmu. Gimana lagi kamu? Nasihati panjang lebar, gak nyambung, gak sadar. Sudahlah, berbuatlah sesuka hatimu. Maksudnya bukan ini perintah, bukan maksudnya sudahlah kamu gimana saja, terserah. Yang penting aku sudah menyampaikan. Aku akan berbuat sesuai dengan apa yang aku yakini. Sawfa ta'lamun. Kamu akan tahu suatu ketika nanti. Man ya'tihi adzabun yukhzihi. Orang yang akan didatangi oleh azab yang akan menghinakannya. Kamu akan tahu nanti. Di saat datangnya azab yang akan menghinakan. Wa man huwa kadzibun, siapa yang berdusta? Ayo. Maksudnya apa? Ya udah, aku beramal sesuai dengan keyakinanku, wahyu yang aku terima, dan engkau beramal sesuai. Tinggal nanti kita tunggu. Ayo. Mana yang dijaga oleh Allah? Mana yang diselamatkan oleh Allah? Wartaqibu, ayo tunggu hasilnya nanti. Kepada siapa musibah akan Allah turunkan? Wartaqibu, ayo tunggu, lihat nanti itu siksa, wahai kaumku. Inni ma'akum raqibun, aku pun juga akan melihatmu. Kau tunggu siksa, hukuman kepada siapa datang. Maksudnya apa? Kau tunggu, kalau memang kamu yang benar, saya yang salah, akan datang musibah kepada kau. Tunggu datangnya musibah kepadaku, dan aku akan tunggu datangnya musibah kepadamu. Yuk kita saling menanti. Walamma jaa amruna najjayna Syuaiba, setelah datang amruna, urusan kami dari Allah, maksudnya di saat datang hukuman dari Allah, najjayna Syuaiba, kami telah selamatkan Nabi Syuaib, walladzina amanu, dan yang beriman ma'ahu, bersama Nabi Syuaib, birahmatin, dengan Allah turunkan rahmat. Jadi bersama datangnya azab turun, tapi rahmat ya, makanya padahal satu kampung Allah turunkan azab, tapi tidak menyimpa kepada orang yang beriman. Bahkan sebaliknya, yang beriman diberi oleh rahmat. Padahal berdampingan, mungkin duduk, mungkin suaminya masih kafir atau istrinya sudah beriman, atau suaminya beriman, istrinya belum. Berdampingan, Allah timpakan musibah, kena satu istrinya, suaminya tidak. Suaminya diberi oleh rahmat. Artinya apa? Orang yang mendapatkan rahmat bisa melihat orang yang ketimpa musibah. Jadi dalam satu tempat Allah bertimpakan musibah, tapi hanya mengena kepada yang membangkang saja. Wa akhadhatil ladzina zalamu as-sayhatu. Jadi telah menjadikan akhadat itu menjadikan mati, atau menjadikan mati orang-orang yang berbuat zalim, yang tidak beriman, yang kafir tadi. As-sayhah adalah suara yang lantang. Sebagian dari al-tafsir menjelaskan suara Jibril.
Jadi suara yang menjadikan mereka itu langsung bukan pingsan, mati. Langsung mati. Fa asbahu fi diyarihim jathimin. Jadi mereka di rumah mereka mati ya, jathimin, dalam keadaan mereka kondisi yang ya kayak bukan siap mati. Jadi kondisi yang menunjukkan kalau dia dalam aktivitasnya. Yang lagi jongkok, yang baring-baring, yang lagi jalan-jalan, karena langsung jeder, mati. Itu hukuman yang Allah berikan kepada mereka. Habislah mereka. Kalam yaghnau fiha, seolah-olah tidak pernah ada mereka tuh. Jadi kisah mereka yang digang adikuno, yang sewenang-wenang sama enaknya, bohong, suka menipu yang lainnya, yang masya Allah menakutkan begitu, yang mengatakan lebih kuat daripada Nabi Syuaib, hilang begitu saja. Mana kisahnya orang kemarin tuh? Finish, selesai, berakhir. Nggak ada. Kalam yaghnau anha, kalam yaghnau fiha, seolah tidak pernah ada di kampung tersebut. Ala bu'dan li Madyana, ketahuilah bahasanya telah dijauhkan orang-orang Madian daripada rahmat Allah, ditimpakan kepada musibah. Kama ba'idat Thamud, seperti sebelumnya kaum Thamud juga dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya dan diturunkan kepada mereka hukuman. Maksudnya apa? Kisah yang menimpa orang-orang Madian sama yang menimpa kaum Thamud. Datang musibah, hancur, dan berakhirlah kisah mereka jauh dari rahmat Allah. Inilah kisah Nabi Syuaib, dan insyaallah kita pada pertemuan yang lalu kita melanjutkan kisahnya menantu Nabi Syuaib, walaqad arsalna Musa biayatina. Masya Allah, itulah yang bisa kami hadirkan di balik kisah Nabi Syuaib. Ternyata adalah kisah dakwah yang indah, dialog yang menarik sekali untuk bisa kita cermati, kita hayati, kita fahami, sehingga kita di saat berurusan dengan juru dakwah kita harus punya adab dan tata krama, dan di saat kita menyampaikan pesan kebenaran pun juga dengan tata krama dan cara seperti tadi dialog Nabi Syuaib yang sangat indah. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab.